Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 230 orang tua linglung. Amanda Mu memikirkan sampai di sini. Wajahnya berubah tidak lebih baik dari Ricky Mo. Peter Si benar-benar bertekad untuk bertarung melawan Ricky Mo. Dia tidak bisa memahami alasan mengapa Peter Si berdiri di sisi berlawanan dengan Ricky Mo dengan cara yang begitu mencolok. Suasana di dalam mobil agak tenang. Rencana awal mereka adalah pergi ke Jade Imperial untuk makan setelah acara selesai. Donnie mengendarai mobil langsung ke Jade Imperial. James Gu sudah menunggu mereka di dalam ruangan. Ketika Amanda Mu dan rombongannya masuk, dia memesan makanan. Belum bertemu James Gu beberapa waktu ini. Dia masih dengan cara yang sama seperti seorang pria yang bersikap biasa-biasa saja, menarik kursinya dan memandang matanya pada Amanda Mu. Amanda, duduklah di sini. Tingkat antusiasmenya mengejutkan Amanda Mu. Jika kamu menyenangkan aku lagi, aku tidak dapat membantu kamu untuk mengatakan hal-hal baik tentangmu ke Lucy Sen. Bisa tidak, jangan berpikir aku sangat mencari keuntungan, kamu bagaikan harta sekarang, kita semua harus membujuk kamu, kata James Gu dan memandang Ricky Mo. Ricky, apakah menurut kamu yang kukatakan itu benar? Ricky Mo mengabaikannya dan menarik kursi untuk Amanda Mu, membiarkannya duduk, lalu duduk di sampingnya. James Gu merasa bosan dan bersandar di sebelah Robert Fu dan bertanya kepadanya. Ada apa? Apa urusannya tidak beres? Robert Fu merentangkan tangannya. Dia pikir itu lancar, tetapi setelah melihat Peter Si, Ricky Mo menjadi tidak biasa. Sudah jam 8 malam setelah mereka selesai makan. James Gu dan Robert Fu masih makan malam, Ricky Mo dan Amanda Mu langsung pulang. Ketika sampai di rumah, Amanda Mu melihat Emmeline Kin yang sedang mengelap lantai, segera setelah dia memasuki aula. Ini tidak enak dipandang. Emmeline Kin melihat keduanya masuk, dan memanggil. Tuan muda, Nona muda. Meskipun wajah Emmeline Kin bengkak, Amanda Mu masih melihat keengganannya. Dahi Emmeline Kin bengkak dan biru, dan ada beberapa perban di wajahnya. Amanda Mu tidak bisa membantu tetapi bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Emmeline Kin tampaknya tertegun untuk sementara waktu. Masih oke. Ricky Mo tidak melihat Emmeline Kin dan membawa Amanda Mu langsung ke atas. Naik dan istirahat. Di sudut tangga, Amanda Mu berbalik dan melihat Emmeline Kin berjongkok ke tanah dan mengelap lantai lagi. Petik 2. Otak Emmeline Kin sepertinya dipukul rusak, apakah dia siap menjadi pelayan sesungguhnya? Amanda Mu terkejut dengan gagasan ini. Ketika keduanya kembali ke kamar, Amanda Mu pergi untuk mandi, dan ponselnya bergetar sebelum dia memasuki kamar mandi dengan kaki depannya. Ricky Mo melirik tanpa sadar dan melihat pesan dari kakek ditampilkan di layar kunci. Dia ingat bahwa kakek Mo dan Amanda Mu sudah menambahkan pertemanan ke WeChat. Pandangan ke arah kamar mandi, di mana suara air terdengar. Ricky Mo mengambil telepon dan membuka WeChat untuk membaca pesan. Kakek Mo mengirim pesan suara, Ricky Mo mengklik untuk mendengarkan. Amanda, Clarissa Mo ke sana sudah merepotkanmu hari ini. Ricky Mo mendengarkan ini, tetapi hanya mengaitkan bibirnya dengan tidak jelas. Kakek Mo melindungi diri, Amanda Mu hamil sekarang yang membuatnya bahagia, tetapi Clarissa Mo juga cucu dari kakek Mo. Clarissa Mo pasti telah berlari ke hadapan kakek Mo dan membuat keluhan. Meskipun kakek Mo bukan orang yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah, tetapi setelah masalah ini terjadi, ia masih bisa harus menghubungi Amanda Mu. Ricky Mo menghapus pesan dari kakek Mo dan langsung memesan panggilan video.
Di ujung lain, Ronnie Mo juga merasa sedikit terkejut. Amanda Mu akan mengambil inisiatif untuk telepon video dengannya. Dia menekan menerima panggilan. Kemudian, setelah video terhubung, bukan Amanda Mu yang muncul di layar malahan Ricky Mo. Ini membuat kesal dirinya ketika dia melihatnya. "Mengapa kamu? Di mana Amanda?" kata kakek Mo dengan wajah harimau, jelas menulis bahwa dia tidak ingin melihat Ricky Mo. Ricky Mo mengganti ke kamera belakang dan menunjuk ke pintu kamar mandi yang tertutup. "Pergi mandi," kakek Mo berbisik. "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu dan aku akan memanggilnya besok." Kakek Mo berkata bahwa dia akan mematikan video itu. Ricky Mo berkata dengan santai saat ini. "Jika kamu benar-benar bosan, kamu dapat kembali ke perusahaan dan terus bekerja. Kupikir anakmu akan dengan senang hati memberikanmu posisi itu." Kakek Mo tiba-tiba mengangkat wajahnya. Ricky Mo. Ricky Mo mengangkat teleponnya dan berjalan keluar, menggelitik bibirnya dengan sarkastik. "Ketika cucu menantumu itu hamil, dan kamu menjejali seorang wanita di villa cucu sendiri. Apakah yang dibilang orang tua linglung itu adalah orang yang seperti kamu?" Kejadian ini benar-benar membuat marah Ricky Mo. Dia benar-benar dekat dengan kakek Mo ketika dia masih kecil. Tetapi terakhir kali dia kembali ke rumah lelaki tua itu, kakek memintanya untuk berhenti memeriksa urusan ibunya, dan karena itu seperti ada celah di antara mereka. Hanya saja sikap lelaki tua itu terhadap Amanda Mu baik-baik saja, dan Ricky Mo tidak menjelaskan kata-kata itu dan tidak mau melakukan apapun. "Tapi aku tidak menyangka kakek Mo akan keluar seperti ini. Tuanmu sangat marah sehingga janggutnya bergetar, dan kemudian dia berkata dengan hati yang panjang. Ricky, aku juga demi kebaikanmu sendiri. Bisnis keluarga besar Mo ini jika ingin kamu wariskan. Kamu tidak boleh memusatkan perhatian pada seorang wanita. Jangan seperti ayahmu." Dari sudut pandang kakek Mo, putra bangsawan dari keluarga kaya dan banyak wanita di sekitarnya secara alami sangat diperlukan. Namun, Herman Mo yang paling dia cintai, tidak pernah memiliki wanita sejak kecelakaan istrinya, dan tidak bahagia selama bertahun-tahun. Dia telah hidup hampir gila setengah hidupnya, tetapi malah melahirkan seorang putra yang tergila-gila cinta. Ketika Ricky Mo membawa Amanda Mu kembali ke rumahnya yang lama, dia melihat kesayangannya seperti itu, dia memiliki ide yang berbeda di dalam hatinya. Ricky Mo mencibir. "Seperti ayahku. Apakah kamu yakin dia tidak bisa melupakan ibuku, bukan karena dia punya sesuatu buruk di dalam hatinya, merasa bersalah dalam diri?" "Ricky, sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa tidak ada cerita orang dalam tentang urusan ibumu, itu hanya kecelakaan biasa." Suara kakek Mo sedikit lelah. "Aku menyaksikan ibumu tumbuh besar. Dan kamu bukan tidak tahu perasaan macam apa yang ayahmu miliki untuk ibumu, Ricky, kamu sudah memeriksa sendiri selama bertahun-tahun, apa yang dihasilkan? Tidak ada. Itu semua pada awalnya dibuat oleh pikiranmu sendiri." Kakek Mo masih mengobrol, dan Ricky Mo tidak memotongnya. Baru setelah selesai berbicara, Ricky Mo bertanya perlahan, "Bibi akan kembali tahun ini untuk tahun baru. Bibi sudah tidak ada di rumah selama bertahun-tahun." Setelah Ricky Mo selesai berbicara, dia menyipit sedikit dan mengamati ekspresi kakek Mo. Namun, wajah kakek Mo tidak memiliki ekspresi selain sentuhan emosi. Ricky Mo sedikit mengernyit, apakah Omar Mu berbohong? Intinya, dia tidak mau percaya bahwa bibinya akan ada hubungannya dengan peristiwa tahun ini. Ricky Mo. Suara dari Amanda Mu, mematahkan pikiran Ricky Mo. Ricky Mo berbalik dan melihat Amanda Mu mengenakan piyama dengan mantel tebal di bagian luar, terbungkus rapat. Bersambung.